Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori intertekstual. Nah, teori intertekstual itu apa sih? Jadi, teori intertekstual adalah hubungan antara sastra dengan bidang lain yang menjadi hipogramnya. Hubungan yang dimaksudkan di sini bisa berupa hubungan unsur ide, gagasan, penokohan, latar, gaya bahasa, dan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik lain yang terdapat dalam karya sastra terhadap hipogramnya. Nah, di sini saya menganalisis dua buah novel, yaitu novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga, di mana dua novel tersebut memiliki beberapa kesamaan, namun ada pula perbedaan yang menunjukkan keaslian ide pengarang. Karakter tokoh, alur, latar, hubungan intertekstual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedua novel tersebut. Surat Kecil untuk Tuhan. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kick Andy. Sebelumnya, buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini, sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau bisa dipanggil Keke, berusia 23 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Lalu novel Air Mata Surga. Novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Ero Kajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Bara'ah. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk, dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bara'ah tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat Al-Quran yang ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Nah, setelah menganalisis kedua novel tersebut, maka bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, karakter tokoh utama yaitu Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Bara'ah dalam novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Simpulan yang kedua, alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Simpulan yang ketiga, hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat dan latar waktu, serta adanya perbedaan alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Simpulan berikutnya,
yaitu latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama, latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Surga karya Eroka Jat Asura yaitu 22 tempat. Yang kedua, latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 8 waktu yang digunakan. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Eroka Jat Asura yaitu 5 latar waktu yang digunakan. Yang ketiga, latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan masyarakat terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Eroka Jat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Dan simpulan yang terakhir adalah novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh Eroka Jat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menganalisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.